Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang beriman, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan untuk hadir di Masjid Ad-Da'wah Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk melanjutkan kajian kita yang sudah rutin kita laksanakan setiap Kamis malam. Yang tak kalah pentingnya, marilah senantiasa kita kirimkan salawat serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah seorang ayah, beliaulah seorang pemimpin, beliaulah seorang guru, beliaulah seorang panglima perang, yang mana setiap perilaku kita di muka bumi ini haruslah kita tarik benang merah keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, atau kita akan membahas terkait rahmat yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Suparman. Kepada yang kami hormati, Ustadz Arifin Suparman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak, Ibu, jamaah pengajian yang berbahagia, malam ini kita masih melanjutkan ngaji kita dengan judul Kiat Memperoleh Rahmat, sebagai bagian dari judul besarnya yaitu Risalah Rahmat. Kiat memperoleh rahmat kita sudah pelajari yang lalu, tentu dengan sangat sedikit. Pertama, bergaul dengan orang baik. Yang kedua, familiar dengan aktivitas masjid. Yang ketiga, menyayangi sesama. Yang keempat, familiar dengan Al-Quran. Yang kelima, berdoa. Tentu masih banyak lagi. Berdoa, kita sudah sampai kepada doa Nabi Adam, yaitu Quran surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 23. Ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan doa ini. Saya menyarankan dengan kuat, dengan sangat, doa ini termasuk yang harus selalu kita baca. Ya. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, sebenarnya kiat memperoleh rahmat bagian berdoa ini sekedar, ya, sekedar dalam tanda kutip mau menampilkan sedikit contoh bahwa di dalam Al-Quran sangat banyak doa yang di dalamnya mengandung permohonan rahmat. Itu intinya.
ya. Yang kedua, ya ternyata sebelum permohonan rahmat, Allah mengajari kita melalui doa-doa itu dengan istighfar. Karena itulah sejak dulu kita sampaikan betapa sangat pentingnya memohon rahmat itu seakan-akan istighfar saja belum cukup. Ya. Banyak, sangat banyak. Ya. Ini ada berapa doa ini hanya sebagian kecil. Karena itu saya selalu menekankan khususnya jamaah pengajian Masjid Ad-Dakwah ini, saya sarankan juga dengan kuat ya punya aplikasi Lafdi itu ya, atau yang seperti Lafdi ya, atau yang seperti Lafdi ya. Bapak-bapak yang merasa gaptek seperti saya ya, ya minta pada anaknya, minta sama yang muda-muda itu tidak sulit ya, tidak sulit. Jangan sampailah kita rajin ngaji ini nggak punya aplikasi Lafdi atau sejenisnya itu ya, sangat membantu kita, sangat membantu. Ya. Kita ulangi Bapak, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Adalah doa Nabi Adam yang merupakan apa? Begini Pak, jamaah yang berbahagia. Bicara tentang Nabi Adam, kita sering bicara tentang apa? Gara-gara Nabi Adam kita di dunia ini, di bumi ini kan begitu. Jadi seakan-akan hal negatifnya saja. Lah ini hal positifnya. Ya, supaya seimbang ya. Ada sebuah kisah ya. Semoga bukan Israiliyat ya. Jamaah saya sarankan tidak usah menolak dulu meskipun saya belum mampu menunjukkan riwayatnya ya. Sekali lagi saya sarankan jangan menolak dulu. Ini sudah biasa di saudara-saudara kita. Jadi begini. Nabi Adam itu kan diciptakan oleh Allah dari tanah yang kalau kita bayangkan itu tembikar. Al-Fakhor ya, surah Ar-Rahman ya. Itu kalau di Al-Qur'an memang dijelaskan selama 40 tahun. Jadi anggaplah mengeringkan bahan Adam itu 40 tahun. Selama masa mengeringkan itu, iblis itu mengamati. Iblis itu mengamati. Dilihat terus, diteliti terus. Dilihat oleh iblis, loh kok banyak lubangnya ini. Ya. Ternyata Allah menciptakan Adam itu dengan berbagai banyak lubang. Dimasuki oleh iblis. Kata iblis, kesempatan nih. Kesempatan banyak pintu saya menggoda Adam dan nanti keturunannya. Kalau itu ada dalam Al-Quran Pak ya, tapi kita enggak ngaji khusus Adam. Artinya yang 40 tahun itu ada ya. Nah, begitulah ya, kata iblis, kuhitung sampai ada 9 lubang manusia ini. Ya. Nah, ternyata kita itu kan memang maksiatnya dari yang lubang-lubang itu. Ya. Lubang korupsi, lubang dan lubang-lubang yang lain lah. Ya. Nah, kesempatan kata iblis. Ya. Nah, itulah. Maka ketika Adam diberi roh, belum separuh itu sudah mau mengambil apa yang mestinya belum boleh diambil di surga itu. Nah, itu kemudian kita ambil pelajaran,
itulah sifat kita yang tamak. Itulah sifat kita yang rakus. Belum separuh ruhnya itu sudah bergerak mau mengambil sesuatu yang sangat menyenangkan yang mestinya belum boleh. Ya kita jadikan bahan pertimbangan lah cerita-cerita seperti ini ya. Di komunitas kita ndak mainstream. Apa ndak mainstream itu karena kita ndak baca bukunya atau apa ya nggak tahu ya. Yang jelas saya sarankan kisah-kisah seperti itu jangan ditolak dulu ya. Tapi karena apa budaya bagus kita itu semua cerita harus jelas periwayatannya, maka tugas kita selanjutnya adalah memperdalam lagi, banyak mengkaji kitab ya, banyak membuka buku mengkaji kitab. Nah itulah Bapak. Jadi Adam itu makanya menyatakan di sini Rabbana dolamna anfusana, termasuk peristiwa yang dilarang apa makan buah tetapi masih dilanggarnya itu. Kami dolim ya Allah. Nah itu sebagai gambaran ya betapa kita sebagai keturunan Adam itu lebih dolim sebenarnya dari Nabi Adam. Karena itu wa illam taghfir lana, tidak cukup. Dan jika kau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak memberi rahmat kepada kami, ya, lanakunanna minal khosirin, sesungguhnya kita semuanya ini termasuk orang-orang yang rugi, ya. Jamaah yang berbahagia, nanti kalau kita ngaji khusus tentang Adam, sebenarnya tidak salah-salah amat, ya, Nabi Adam itu, ya. Di sisi lain, saking luar biasanya upaya iblis itu. Saya sarankan juga ngaji khusus tentang iblis itu supaya kita lebih berhati-hati. Ya. Ada pedoman begini. Kebaikan yang kita lakukan, kesalahan bagi orang yang ahli ibadah. Ya. Kebaikan bagi kita itu kebaikan. Tapi karena ada orang yang ahli ibadah, kebaikan kita pun masih kesalahan bagi orang-orang mulia itu. Nabi-nabi itu dalam posisi itu. Ya. Nabi-nabi itu dalam posisi itu. Termasuk Nabi Adam. Ya. Suatu saat ada cerita juga ini. Ya. Nabi Musa itu protes sama Nabi Adam. Adam, gara-gara kamu, kami ini menderita di dunia. Begitu kan. Ya. Coba kamu dulu tidak melanggar, kami lahir di surga, kami hidup di surga. Tidak mikir kesulitan ini dan itu. Lalu kata Adam, hei Musa, Nabi yang Allah bicara kepadamu, bakallama wahu Musa taklima. Kamu ngerti kan? Aku diciptakan sebelum jadi berapa tahun? 40 tahun. Sebelum aku diciptakan, Allah menciptakan apa tentang aku? Ya tentang nasibmu, tentang nasibku, tentang nasib seluruh makhluk hidup. Jadi catatanku itu sudah ada sebelum aku ada. Iya. Jadi sebenarnya aku ini melanggar itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya, kata. Kalau gitu kamu protes ke Allah sana. Kata Nabi Adam, ya. Nah, itulah ya kisah-kisah percakapan yang penuh hikmah daripada Nabi itu begini, Pak, ya. Nabi-nabi itu kan sudah pada mati, kan begitu kan? Kecuali jelas dikatakan dalam Al-Quran itu Nabi Isa diangkat. Tapi ada sisi pembakasan begini, supaya kita bertambah wawasan. Apa itu?
Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Walakin la tasurun gitu ya. Kamu jangan mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka itu hidup. Tapi kita yang tidak mengerti hidupnya itu seperti apa. Dari ayat ini ada pemahaman nabi-nabi itu hidup. Kalau orang syahid saja yang statusnya di bawah nabi hidup, apalagi nabi. Nah, makanya kita harus baca terus. Sering mendengar ceramah, sering baca buku lagi. Bayang nggak heran dengan kisah-kisah mulia seperti itu. Jadi ada cerita-cerita Nabi bicara dengan Nabi ini, Nabi bicara dengan Nabi ini seperti Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu kan kita terima itu cerita itu. Nah, seperti itu. Dasarnya itu seperti itu. Lebih jelasnya ya kita harus ngaji lebih tentang hal itu. Kita hari ini sekedar poin berdoa sebagai salah satu kiat memperoleh rahmat. Hanya karena ngaji ya kita bakas, tapi ya itu sedikit-sedikit sebagai pancingan kita nanti dengar dari ustadz-ustadz yang lain. Ya. Saya sudah pernah cerita gini belum ya? Itu risalah istighfar, risalah taubat. Ya. Masih tentang iblis dan Adam. Jadi suatu saat Bapak iblis itu iri pada manusia yang kok mudahnya minta ampun, kok mudahnya tobat pada Allah dan diampuni, diterima tobatnya. Kan begitu kan ajaran kita. Sebesar apapun kesalahan kita, istighfar, tobat, diampuni. Saking banyaknya ayat dan hadis seperti itu sampai para ulama membuat kesimpulan. Dulu sudah ya ada di situ. At-taubatu tahjubu ma qablaha. Tobat itu tahjubu dari kata hijab. Tobat itu menghijab apa-apa yang sebelumnya. Artinya kalau sudah tobat, sudah dalam pandangan Allah terhapus, terhijab. Semudah itu? Iya, semudah itu. Iblis iri itu pada manusia. Jangan-jangan meskipun salahku ini luar biasa. Ya. Kalau aku minta ampun pada Allah, jangan-jangan diampuni. Enggak, jangan-jangan. Kalau kamu minta ampun, diampuni. Iblis, iya iblis. Ya. Tapi dia enggak berani menghadap Allah, enggak berani. Ya. Lalu dia minta tolong sama Nabi Musa juga. Ya, minta tolong sama Nabi Musa juga, pertimbangannya Musa lah Nabi yang dulu benar-benar diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditemuinya Musa. Wahai Musa, antarkan aku dong ke Allah. Aku mau tobat, aku iri sama manusia ini. Biar salahnya seberapa, minta ampun sama Allah kok diampuni dengan segitu mudahnya. Nanti lebih lengkap di risalah Maghfirah. Kita singgung enggak apa-apa ya. Apa kata Musa? Betul, betul. Ayo sudah. Maka menghadaplah Musa bersama iblis ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kata Musa, bagaimanapun pula, bagaimanapun juga iblis ini adalah makhlukmu. Iblis ini adalah hambamu. Sekarang dia mau tobat. Sekarang dia mau minta ampun. Maka ampunilah dia. Ya saya sudah tahu. Omonganmu tadi, pembicaraanmu saya sudah tahu, kata Allah. Ya. Iblis, saya ya Allah. Benar kamu mau minta, mau istighfar. Benar ya Allah. Syaratnya satu saja. Nah, senang sekali ya iblis. Ya. Dibilang syaratnya cuma satu, senang. Nah itu yang pelajaran jangan gerusa-gerusu. Nanti dulu syaratnya itu apa? Ya. Apa ya Allah syaratnya?
kamu harus sujud pada Adam. Hah? Kata iblis. Seperti apa? Seperti apa? Di siang bolong itu apa? Kaget. Iya. Seperti petir di siang bolong. Kaget sekali iblis. Saya harus sujud pada Adam, kata iblis. Aasjuduhu mayyitan, kata iblis. Haruskah aku sujud pada Adam padahal sudah jadi mayit, sudah mati? Walam asjudhu hayyan. Waktu hidup saja aku tidak mau sujud. Biar kada. Ya. Iblis tetap iblis. Jadi betul-betul saya sarankan ngaji khusus nanti tentang iblis. Ya, supaya kita sangat hati-hati. Iblis ini dengar kita luar biasa. Marah sama kita ini. Ya. Nah itulah Bapak Ibu saudara yang berbahagia. Adam memperbaiki dirinya dengan kalimat langsung yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu kita katakan bagaimanapun Adam ini bersalah. Ya, ini pelajaran bersalah dari Adam. Mengaku bersalah, bersedia dihukum, wa aslaka, dan bersedia memperbaiki diri. Nah, karena Adam bapak kita, ya kita harus begitu. Di saat salah, ya kita ngaku salah. Kita bersedia dihukum. Dan kita, apa satu lagi tadi, bersedia memperbaiki perilaku kita. Masalahnya adalah sering kita yang membaca orang salah ini yang malah jadi kurang bijak. Karena itu sering saya katakan, orang bersalah itu ya masalah, yang lebih masalah ialah sikap orang terhadap orang yang bersalah. Sering lebih masalah. Saya ulangi Pak ya, salah itu memang masalah. Yang lebih masalah adalah sikap kita terhadap orang yang salah, sering lebih masalah. Dulu saya ibaratkan orang sakit sedikit di ujung jari kelingking. Kok jarinya yang dipotong? Padahal masih bisa diobati. Itu ilustrasinya lah. Ya, ini pelajaran dari kisah Nabi Adam ini. Ya, bersalah, mengaku bersalah, bersedia dihukum, memperbaiki diri. Karena seperti itu, seakan-akan Allah itu berkata, wahai Adam, bagaimanapun kamu salah, maka kuturunkan kamu ke dunia. Ya, sebenarnya yang benar itu ke bumi ya Pak ya. Tempat itu bumi, ya. Ardun. Dunia itu sifat kita di bumi. Dana ya denu dan dunyanan itu sementara, ya. Jadi sifatnya sebenarnya dunia itu. Tapi ya sudahlah, yang penting bagaimanapun Adam dihukum itu saja kalau istilah saya tanda kutip, ya. Diturunkan ke bumi, nanti kamu kukirimi WA, itu istilah saya. Ternyata setelah dibuka ini pujinya. Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bisa jadi karena sudah sangat hafal, karena sudah sering dibaca, kemudian tidak lagi menjadi doa. Menjadi cuma kebiasaan. Sehingga tidak nyantol terjemahnya, apalagi menghayatinya. Karena itu dari awal risalah doa ini saya selalu tekankan, tidak usah doa banyak-banyak. Tidak usah doa panjang-panjang. Sedikit saja, pendek-pendek saja, dicermati, dihayati. Insya Allah lebih baik daripada panjang tapi tidak dihayati, tidak dicermati. Seperti ini. Jadi apa itu istilahnya? Kalau orang Jawa itu areh-areh apa ya? Ya pokoknya pelan-pelan lah. Rabbana dolamna anfusana, ya Allah, kami mendolimi diri kami sendiri.
Wa illam taufir lana, dan jika engkau tidak ampuni ya Allah. Bahkan apalagi jika engkau tidak memberi rahmat, ya. Ini tidak ada kalimat mohon, tapi lebih dari mohon, ya bahasa seperti ini. Tidak ada kalimat mohon ini, Pak. Tetapi pernyataan jika kau tidak mengampuni itu lebih dari mohon. Ya, maka tadi saya katakan jangan sampai enggak doa ini dibaca pelan-pelan, dihayati, diresapi. Ya, insya Allah Allah memperhatikan doa-doa kita jika dengan cara yang seperti itu. Itu salah satunya, Pak. Ya, doa yang sebaiknya kita baca dalam rangka memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal sampingan yang tadi saya sampaikan, semoga banyak ustadz yang menyampaikan lebih detail, ya, lebih detail. Al-Baqarah 286. Wa'fu anna waghfir lana, nah lagi warhamna. Ya. Kepada Allah itu kita wa'fu anna saja cukup. Ya Allah ampunilah kami, mestinya cukup. Tapi yang membuat kalimat ini Allah sendiri. Ya. Sehingga ini menunjukkan pentingnya bahwa kalau kita berdoa sungguh-sungguh, tidak hanya minta ampun, tapi juga minta maaf. Tidak hanya minta maaf, wa'fu anna, ditambahi lagi minta ampun, waghfir lana. Tidak cukup itu, warhamna, dan rahmatilah kami. Ya. Ini kan ujung surah Al-Baqarah, khususnya mulai lillahi. Karena itu kita lebih kenal dengan surah lillahi, ya. Surah lillahi itu, Pak, dengan atau ayat lillahi inilah ujung Al-Baqarah ini, ya. Dengan surah Al-Ikhlas itulah yang disabdakan oleh Nabi, aku diberi 2 hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Kata sahabat, apa itu? Pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua ujung surah Al-Baqarah, ya, lillahi, ya. Karena itu jamaah yang berbahagia, sesungguhnya bacaan-bacaan sejarah kita Nahdliyin itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Hanya pelaksanaannya yang bagi kita masih kita evaluasi. Saudara-saudara kita itu kan kalau tahlilan wajib itu. Alif lam mim lillahi qul yang 3 itu wajib itu, ya. Karena saya lama itu ikut mereka, ya. Itu memang ayat-ayat khusus, ya, ayat-ayat khusus, ya. Hanya pelaksanaannya dan doktrin-doktrinnya saudara kita itu yang kadang kita kasihan, ya. Beberapa saat yang lalu ada tetangga saya yang saya mohon maaf, ya, miskin lah, miskin. Kami saja sering membantu karena miskinnya itu. Tidak terlalu rajin ke masjid, ya, bahkan bisa dibilang sangat jarang ke masjid, ya. Saya kaget ketika beberapa hari yang lalu dikirimi makanan gitu, ya. Lalu saya cari dengar acara apa, tahlilan ibu 100 hari, sholat tidak penting, miskin. Tapi yang itu tadi lebih wajib dari wajib. Nah itu kan doktrin yang sesungguhnya keliru. Ya. Tapi saya sejak kecil itu memperhatikan begitu. Saya ini menjaga toko kakek saya yang sering orang hutang. Yang hutang itu miskin-miskin itu. Ya. Kok banyak belanja, enggak biasanya. Pin waktunya tahlilan. Astagfirullahaladzim. Ya gimana lagi, ya. Ya sudahlah. Ya. Itulah ya Pak.
ayat ini adalah ayat yang Nabi bersabda, aku diberi hadiah 2 ayat, yang satu surah Al-Ikhlas, yang satu ujung apa? Surah Al-Baqarah, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Tentu ini jadi motivasi lah. Banyak motivasi khusus untuk ayat khusus, ya. Lalu kita berkesimpulan, ya memang semua ayat Al-Quran itu penting, ya. Nah itu Muhammadiyah sudah terbiasa itu, ya. Udah nggak heran, ya. Jadi jangan heran kalau Al-Kahfi malam Jumat, ya. Biar enggak malam Jumat juga baca Al-Kahfi penting. Malam Jumat enggak baca Al-Kahfi, baca Al-Baqarah, ya bagus saja. Artinya ini juga teori pendidikan, bagaimana kita memotivasi peserta didik itu terus-menerus, ya. Itu saya jadi ingat statement Ustadz Ali Al-Hamidi, ya, Allahu yarham. Mengapa orang Muhammadiyah itu enggak familiar sekarang, ya, dengan pengajian-pengajian Isra Mi'raj, Maulidan, Nuzulul Quran, dan sejenis. Apa kata beliau? Saya tidak bisa lupain. Karena kita itu tiap hari ngaji. Ya. Mau membahas Isra Mi'raj nggak harus saat Isra Mi'raj. Mau membahas. Jadi itu motivasi untuk terus-menerus ngaji. Ya. Nah, seperti itulah, ya, Bapak Ibu. Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna, ini juga, ya, saya sarankan sering dibaca, sama seperti tadi. Karena ini sudah sangat familiar, saya khawatir betul. Nanti kalau berdoa itu ujungnya Rabbana apa itu? La tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Nanti ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin, selesai. Tidak ada bekas, tidak ada sinyal bahwa itu doa. Dulu sudah kita amat sangat pentingkan itu pada pengantar doa ini. Ya. 5. Surah Al-Kahfi. Ya. Surah 18 ayat 10. Ya. Al-Kahfi itu gua tapi yang besar. Ya. Gua tapi yang besar, yang bisa dimasuki banyak orang leluasa. Ya. Gua Tur, gua Hira itu tidak masuk ini, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuh. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berilah rahmat kami. Nah, berilah rahmat kami dari sisimu. Ladunka, sisimu. Makanya ada ilmu laduni. Ya. Nah, kita juga tidak familiar itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari sisi Allah. Ya. Saya dulu pernah kuliah, pas mata kuliah tasawuf itu, Bapak yang sepuh itu kenal dosennya itu Pak Saad, Pak Kiai Saad. Pak Kiai Saad itu salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, punya adik namanya Ijan Saleh. Nah, Ijan Saleh itu tokoh Muhammadiyah, Mawan Ijan Saleh, tokoh Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi kepala SMP Muhammadiyah 1. Nah, Pak Saad itu dosen kami itu yang sangat kami hormati. Pas baru masuk gitu, anak-anak kita mau belajar ilmu laduni. Tapi di sini ada nih yang biar saya jelaskan bagaimanapun tidak akan percaya ini. Ya itu nah yang di sudut itu. Nah, kawan-kawan noleh ke saya semua. Padahal saya tidak pernah menunjukkan aktivitas Muhammadiyah. Tidak tahu, ya. Jadi belum dijelaskan sudah bilang nggak percaya, ya. Tapi orangnya akhlaknya bagus, ya. Sangat saya hormati, ya, Pak Kiai Saad. Rabbana atina min ladunka rahmah
Wahai lana min amrina rosyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya, sisi rahmat itulah yang kita pentingkan dalam hal ini, karena itu kita masukkan dalam tulisan ini. Lanjut, Quran surah Al-Imran, Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Nah, ini yang harus dikasih garis bawah. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ya. Makanya harus doa terus-menerus itu. Ini kan menunjukkan kita itu meskipun sudah dapat petunjuk karena iblis sedemikian rupa. Dan prakteknya memang begitu, kita masih bisa terlena. Ya. Kita masih bisa aso, ya, berpaling, ya, maksiat. Karena itu kita berdoa ini. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk. Karena itu saya pernah sampaikan, kita perlu juga ngaji risalah hidayah secara khusus. Ya. Dulu saya sampaikan, di samping risalah rahmah ini, ada risalah hidayah, risalah maghfirah, risalah syafaat, dan risalah berkah. Yang saya waktu itu jamin jamaah ngaji itu insya Allah keberagamaannya menjadi lebih baik. Luar biasa itu ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat. Ya. Innaka antal wahhab. Ya. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rahmat. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia, dulu kita mempelajari rahmat itu 100 kata Nabi yang diturunkan di bumi cuma 1. Jadi luar biasa yang 99 di akhirat itu. Maka nanti jangan heran misalnya suatu saat Allah itu manggil satu orang penghuni neraka. Wahai Malik, panggilkan ini. Maka keluarlah yang dipanggil itu. Masih pakai borgol, masih seperti penghuni neraka yang lain lah. Oh kamu ya, kamu dulu salahnya ini. Benar ya Allah. Ya sudah, aku cuma mau tahu kabarmu aja. Sudah balik sana. Balik itu semangatnya bukan main. Sini kamu. Saya ya Allah, kamu itu kusuruh balik ke neraka. Kamu kok semangat itu loh. Ya Allah, waktu di dunia, jangankan semangat. Saya itu menjalankan perintahmu saja enggak. Malah melanggar, malah dosa dan maksiat yang kami lakukan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi saya semangat? Seakan-akan Allah itu kita, kaget. Itu bahasa kita saja. Ya sudah. Kamu enggak lagi di neraka. Kamu ikut aku ke surga. Itu salah satu cerita betapa Allah itu rahmatnya luar biasa. Ya. Lah kok bisa? Allah yang sangat kuasa, Allah yang sangat berkehendak. Karena itulah ya, waktu sekolah saya tidak mikir, ya. Setelah mempelajari qada qadar itu baru kita mikir. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrah, iradah. Ya. Kudrah itu disandingkan dengan iradah. Allah Maha berkehendak dan Maha kuasa. Terserah Allah dengan rahmatnya yang begitu banyak.
dan segudang cerita tentang betapa banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang insya Allah kita peroleh dengan pancingan-pancingan yang dulu kita pernah sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, saat ini hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Memang akhir-akhir ini maghrib isya itu waktunya sangat sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf ya, tidak ada dialog ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Arifin yang telah menjelaskan kiat memperoleh rahmat. Ada 5 poin tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan. Salah satunya adalah bergaul dengan orang baik. Dan terima kasih kepada hadirin yang hadir di Masjid Ad-Da'wah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan juga pada jamaah yang ikut dalam pengajian ini via online. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah jamaah sekalian kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, kita ingatkan kembali Jumat yang akan datang, insya Allah pematerinya Kiai Haji Nasir Kadri tentang lanjutan sampah-sampah pikiran. Alhamdulillah pengajian malam ini diikuti kurang lebih 200 orang, 100 orang via Zoom, kemudian di Facebook kurang lebih 71 orang, dan di tempat ini juga kurang lebih 25 atau 35 orang. Bagi jamaah yang ingin mengulang-ulang kembali materi-materi yang selama ini, silakan buka di Facebook Masjid Ad-Da'wah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La